Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Fida di channel YouTube Fida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah karena kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah. Teman-teman, mari kita lanjutkan lagi membaca buku Misteri Atlantis Charles Berlitz. Saat ini kita sudah sampai ke bab 5 menuju jurang laut yang tak terduga dalamnya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membuktikan apakah Atlantis itu benar-benar ada, mengapa kita tidak menyelidikinya? Sejauh yang dapat kita lakukan, di dasar laut dekat lokasi di mana diperkirakan Atlantis itu tenggelam, Don Lee, yang telah banyak menarik minat masyarakat terhadap masalah Atlantis ini sejak tahun 1880 hingga sekarang, menuliskan laporannya tentang keadaan dasar laut pada saat itu. Andai kata kita hendak mencari di daerah Andai kata kita hendak mencarinya di daerah Atlantik Tengah, tulisnya, yang terletak di muka Laut Tengah dan tidak jauh dari Azores, sisa-sisa pulau yang tenggelam, terkubur ke dasar laut dengan lebar 1000 mil dan 2 atau 3000 mil panjangnya. Apakah hal itu tidak cukup untuk meyakinkan pernyataan yang diucapkan Plato yang di muka selat di mana terdapat tiang-tiang Hercules? Di sana terdapat sebuah pulau yang lebih besar dari Asia kecil dan Libya bila digabungkan, yang disebut Atlantis. Dan bila kita katakan Gunung Azores merupakan puncak dari pulau yang tenggelam ini, yang dihancurkan dan ditelan gempa vulkanis. Sedang di sekelilingnya, bila kita turun ke dalam laut, kita akan menemukan sebuah strata lava yang besar sekali, di mana seluruh permukaan dari pulau yang tenggelam ini tertutup oleh debu vulkanis. Apakah kita masih tidak dapat menerima secara pasti dan jujur pernyataan Plato itu, yang hanya dalam waktu 1 hari dan 1 malam yang naas telah ditenggelamkan oleh gempa bumi dan gelombang samudra, dan yang juga menenggelamkan seluruh penghuninya yang tersohor itu? Atlantis lenyap ke dasar lautan, dan lautan itu menjadi dangkal oleh karena sejumlah besar lumpur yang mengendap telah menyelimuti pulau itu. Akhirnya, seluruh bahan-bahan tadi diselidiki, dan jawaban yang didapat adalah sangat meyakinkan. Dengan menggunakan gelombang suara yang terdapat pada kapal-kapal dari berbagai negara antara lain, kapal Dolphin dari Amerika Serikat, Gazelle dari Jerman, Hydra, Porcupine, dan Challenger dari Inggris, telah dilakukan penyelidikan dan pemetaan terhadap dasar laut Atlantik. Dan hasil yang diperoleh adalah adanya suatu ketinggian yang besar yang tak disangka-sangka, yang dimulai dari pantai Pulau Inggris ke arah selatan hingga pantai Afrika Selatan, yaitu Tanjung Orange. Kemudian ke arah timur selatan pantai Afrika dan ke selatan lagi hingga daerah Tristan di Acunha. Daratan yang tenggelam muncul kira-kira 9.000 kaki dari kedalaman laut Atlantik sekelilingnya. Kemudian juga di daerah Azores, Saint Paul's Rocks atau karang-karang Saint Paul Ascension, dan di Tristan de Acunha muncul hingga ke permukaan laut. Di sini kita telah mendapatkan tulang punggung dari sebuah benua zaman dahulu yang meliputi seluruh samudra Atlantik, dan daerah yang terdalam adalah jalur Eropa dan Amerika yang mempunyai kedalaman 3.500 depa. 1 depa sama dengan 1.828 meter. Bagian ini merupakan bagian yang tenggelam terlebih dahulu, merupakan dataran rumput yang letaknya di timur dan barat, daerah pegunungan yang di tengah. Sebagian dari puncak-puncak gunung itu adalah Azores, Saint Paul, Ascension,
Tristan da Acunha yang tampak masih menjulang keluar dari permukaan laut. Sedang seluruh tubuh Atlantis itu terkubur beratus-ratus depa di dasar laut. Dengan melihat jalinan puncak-puncak bukit itu, kita menemukan arah jalur yang dahulu terbentang menghubungkan dunia baru dan lama. Dengan arti kata lain, flora dan faunanya dapat berpindah-pindah. Dan melalui jalur yang sama, manusia-manusianya pun dapat melakukan hal yang sama pula, misalnya orang-orang hitam ke Amerika dan orang-orang kulit merah dari Amerika ke Afrika. Jalinan puncak-puncak bukit ini meluas dari Amerika ke Eropa dan Afrika. Mereka membendung arus air laut dari daerah tropis ke utara dan akhirnya di sana tidak terdapat arus teluk tanah yang menyekat lautan dan menyaring pantai Eropa Utara sehingga perairan di tengah itu menjadi dingin, merupakan hasil yang kita dapat setelah zaman es. Sewaktu Atlantis yang merupakan rintangan dan bendungan ini tenggelam, maka secara langsung yang merupakan proses alamiah mengalirkan luapan air yang hangat dari daerah tropis ke arah utara. Salju dan es yang menyelimuti Eropa dengan serentak meleleh dan arus teluk pun mengalir di sekeliling Atlantis dan tetap berputar di sekitar bekas-bekas pulau itu. Pimpinan dari kapal Challenger menemukan seluruh permukaan bukit-bukit Atlantis itu tertimbun oleh sampah vulkanis. Inilah lumpur yang dikatakan oleh Plato, yang menyebabkan laut itu sulit untuk dilayari setelah tenggelamnya pulau itu. Kapal Gettysburg dari Amerika Serikat juga memperoleh sebuah penemuan yang gemilang tak jauh dari daerah itu. Commander Keringe mengatakan sebagai berikut. Sebuah gelombang suara diterima pada posisi utara 85 derajat barat, jarak 130 mil dari Cape Saint Vincent. Dalam pelayaran menyeberangi Atlantik, melihat persamaan gelombang dengan daerah Atlantik Utara, maka kemungkinan besar adalah sebuah gunung atau lembah yang berhubungan dengan Kepulauan Madeira dan pesisir pantai Portugal, dan mungkin juga merupakan daerah yang pada zaman dahulu kala berhubungan dengan daerah selatan Eropa Barat. Sir C. Wyville Thomson telah menemukan jenis fauna yang ada di pesisir Brazil yang dibawanya mempunyai persamaan dengan jenis fauna yang ada di pesisir barat daerah Eropa Selatan. Hal ini menyatakan bahwa dahulu memang benar terdapat bukit-bukit yang menghubungkan daerah Eropa dengan daerah Amerika Selatan. Beberapa anggota kapal Challenger setelah menyelesaikan penyelidikannya itu akhirnya mengatakan bahwa lembah yang terdapat di dasar lautan Atlantik merupakan puing-puing dari Atlantis yang hilang. Pada saat Donnelly menuliskan keterangan-keterangan yang di atas, ia tidak mengetahui perkembangan baru yang diperoleh di kemudian hari. Bila ia mengetahui, maka pernyataannya akan menjadi mungkin lebih luas. Dengan mempergunakan gelombang-gelombang sonar dan kapal-kapal selam, maka isi dasar laut ini dapat lebih diteliti lagi semenjak zaman Donnelly. Dan dalam prosesnya, susunan dasar Atlantik ini merupakan informasi yang sangat berharga sejauh penyelidikan-penyelidikan lain yang telah dilakukan. Susunan rak dasar lautan secara geologis merupakan tanah yang terdekat dengan pantai, yang merupakan bagian dari daratan sebelum ia terbenam ke kedalaman laut. Ia akan tetap berada di tempat itu yang di kemudian hari akan dikatakan sebagai dataran laut yang terdalam. Pada saat kita menyelidiki kedalaman dari rak-rak laut ini, kita sering menemukan adanya bekas-bekas sungai yang mengalir menembus batu-batu, dan bahkan kadang-kadang melalui jurang-jurang seperti halnya sungai-sungai yang terdapat di atas daratan yang mengalir melalui batu-batu dan lembah-lembah.
Ini akan kita dapati di daerah-daerah Prancis, Spanyol, Afrika Utara, Amerika, di mana sungai-sungainya mengalir ke Atlantik yang kemudian dilanjutkan di dasar laut hingga mencapai kedalaman 1,5 mil. Contohnya adalah jurang Hudson. Ia dilalui oleh sungai Hudson dan dasar sungainya terus mengalir menembus tebing-tebing bawah air hingga mencapai jarak kurang lebih 200 mil di tepi rak dasar lautan. Ini merupakan indikasi bahwa jalannya sungai, kini ribuan kaki dalamnya di dasar laut, yang terpotong dikala bagian dari rak-rak lautan itu masih merupakan daratan yang kering. Atau bisa juga merupakan dua kemungkinan, apakah tanah itu yang tenggelam, ataukah permukaan airnya yang meluap sehingga menggenangi dasar sungai tadi. Sebuah majalah dari Geological Society of America 1936 telah memberikan komentarnya tentang jurang sungai yang tenggelam ini. Mereka mengatakan bahwa perubahan-perubahan lapisan tanah di dunia ini bila dilihat dari permukaan laut telah lebih dari 8.000 kaki. Dan ini hanya dapat terjadi kira-kira pada zaman tersier. Atau dengan perkataan lain, pada masa Pleistocene awal dari manusia. Suatu penemuan yang tak disangka-sangka didapat ketika terputusnya kabel transatlantik yang diletakkan di tahun 1898, kira-kira 500 mil di utara Azores. Pada saat melakukan pencarian kabel yang terputus itu, dasar laut di daerah itu tampak sebagai susunan sebuah puncak yang kasar, dengan lembah-lembahnya yang dalam, yang memberikan kesan sebuah peninggalan kuno dibandingkan dengan dasar sebuah lautan. Setelah menggunakan alat mengeruk, maka diperoleh bukti-bukti tentang isi dasar laut itu di kedalaman 1.700 depa yang berisikan takilit, yaitu suatu campuran lava yang mengeras seperti kaca, dan campuran semacam ini hanya dapat terjadi di atas permukaan laut pada tekanan atmosfer normal. Menurut Pierre Termier, ahli geologi dari Perancis yang mempelajari kejadian itu mengatakan, bila lava itu mengeras di dalam air, maka ia tidak akan membentuk campuran berupa kaca tait, akan tetapi menjadi kristal. Ia mengatakan lebih lanjut, lava itu telah menjadi dingin pada saat ia tenggelam, seperti apa yang kita lihat dari bukti-bukti yang ada. Lebih jauh lagi, bila lava itu diurai dengan waktu 15.000 tahun, akan terbukti bahwa lava hasil penyelidikan itu belum selesai terurai, seperti halnya proses yang dilakukan di atas permukaan laut sesuai dengan teori Atlantis dan juga dengan waktu yang dikatakan oleh Plato. Termier melanjutkan pernyataannya. Seluruh daerah utara Azores, bahkan mungkin juga seluruh Azores, di daerah ini mungkin terdapat puing-puing yang nyata, yang terbenam jauh di dalam. Mungkin di saat yang oleh para ahli geologi dikatakan sebagai saat sekarang. Ia melanjutkan, bukti-bukti kecil tersebar ke selatan dan selatan barat pulau-pulau ini. Teka-teki yang masih belum terjawab ini ternyata mulai mencapai titik terang dengan adanya pasir-pasir pantai yang terdapat pada susunan rak-rak laut itu, yang kadang-kadang ribuan kaki di dalamnya, dilepas pantai Azores. Pasir-pasir pantai ini hanya terdapat pada tepi-tepi pantai saja dan di perairan yang dangkal, dan ini terbentuk oleh ombak yang mengalir ke pantai dan tidak terdapat pada laut yang dalam. Sewaktu kita meneliti kedalaman laut di sekitar Kepulauan Azores, kita menemukan bahwa dasar pulau itu menjulang curam sekali. Pulau itu diapit oleh dua buah dataran tinggi. Adapun dasar dari dataran tinggi itu terletak kira-kira 30 derajat hingga 50 derajat lintang utara. Sedangkan dataran yang lebih tinggi lagi adalah dari kurang lebih 36 derajat hingga 42 derajat utara dengan luas kurang lebih 500 mil. Kedalamannya berubah dari tempat
yang datar hingga daerah dataran tinggi tadi dan berkisar antara 1000 hingga 500 depa. Jurang yang terdalam adalah 2400 depa, sedangkan kedalaman dari bukit-bukit itu mungkin sekitar 1800 depa. Kadang-kadang puncak-puncak bukit yang berada di bawah laut itu mencapai kurang dari 400 depa, atau ia akan muncul ke permukaan laut berupa pulau seperti halnya Azores. Contoh-contoh yang diambil dari bukti-bukti Contoh-contoh yang diambil dari bukit-bukit dasar laut ini sekitar tahun 1957 berupa tumbuh-tumbuhan yang seharusnya hidup di alam terbuka dengan udara dan bukan di laut. Tumbuhan ini telah membentuk batuan. Penyelidikan hidrografi yang dilakukan oleh US Geodetic Survey di lepas pantai Florida menemukan adanya bekas danau di dasar lautan. Di tahun 1969, Universitas Duke melakukan ekspedisi penyelidikannya dengan mengambil dasar Laut Karibia sebagai daerah penyelidikannya. Di saat melakukan pengerukan, mereka telah mendapatkan batuan granit 50 tempat sepanjang Bukit Aves atau Aves Ridge, yaitu bukit di dasar laut yang terbentang dari Venezuela hingga Kepulauan Virgin. Contoh-contoh batuan ini termasuk jenis batuan yang hanya terdapat pada suatu benua. Dr. Dr. Bruce Heazen dari Lamont Geological Observatory mengatakan, hingga saat ini para ahli geologi umumnya percaya bahwa batuan granit muda atau batuan asam dari gunung berapi itu terbentuk oleh sebuah benua dan kepingan-kepingan tanah yang terdapat di dasar lautan itu merupakan komposisi yang lebih tua lagi. Batuan basalt yang gelap. Dengan demikian, peristiwa yang terjadi pada batuan granit muda dapat membantu teori-teori yang terdahulu yang mengatakan bahwa dahulu memang terdapat sebuah benua di daerah ini yang terletak di sebelah timur Karibia dan batu-batu ini menjelaskan teras yang mengendap dari sebuah benua yang hilang. Kegiatan vulkanis secara konstan juga masih terdapat di daerah Azores ini, dan di sana masih terdapat 5 buah gunung berapi yang masih aktif. Di Karibia, di daerah vulkanis Atlantik, telah terjadi gempa ketika Gunung Montpel di Martinique meledak pada tahun 1902. Dilaporkan telah meminta korban jiwa seluruh penduduk, kecuali satu yang tinggal tidak jauh dari kota Saint-Pierre. Mirip dengan kisah Nuh, telah disepakati oleh umum bahwa bumi merupakan tempat muncul atau tenggelamnya daratan yang terdapat di seluruh permukaannya. Banyak bukti-bukti yang mengatakan bahwa padang pasir Sahara dahulunya merupakan laut, sedangkan daerah Laut Tengah dengan bukit-bukit dan lembah-lembahnya yang terdapat di dasar laut itu dahulunya merupakan daratan. Peralatan zaman batu dan gigi-gigi gajah purba telah ditemukan sewaktu mengeruk dasar laut yang dangkal di perairan Laut Utara. Berarti daerah ini dahulu merupakan daerah pantai. Fosil ikan hiu yang telah membantu diketemukan di daerah pegunungan Rocky Mountains. Demikian pula fosil-fosil ikan di pegunungan Alpen dan fosil-fosil kerang di Strait Pegunungan Allegheny. Kebanyakan para ahli geologi mengakui dan membenarkan bahwa benua Atlantis itu dahulu memang ada, akan tetapi tidak mengakui dan tidak membenarkan bahwa benua itu muncul sebelum atau bersamaan dengan zaman manusia. Kay Bilau, seorang sarjana Jerman dan mahasiswa yang menyelidiki Atlantis, telah menyumbangkan hampir seluruh waktunya untuk mempelajari dasar laut dan jurang-jurangnya yang curam di dalam laut. Berkata, jauh di kedalaman Laut Atlantik ini sekarang tinggal dan hanya puncaknya saja yang masih dapat kita saksikan, yang sekarang membentuk Azores. Sumber air panas dan air dinginnya yang dilukiskan oleh penulis-penulis kuno masih mengalir di sana, seperti halnya ribuan tahun yang lalu. Danau yang dulunya terletak di Gunung Atlantis ini sekarang telah dipindahkan ke dasar laut. Bila kita menurut pada petunjuk Plato secara tepat dan mencari letak Poseidonis di antara puncak Azores yang hanya muncul setengahnya itu,
Kita akan menemukan di selatan Pulau Dolabarata. Di sana, di atas kedudukannya yang tinggi, di tengah-tengah lembah yang luas, yang terhindar dari angin, berdiri tegak pusat kerajaan kuno yang tak diketahui asal-usul kebudayaannya. Terbentang di antara kita dan kota dengan pintu emasnya ini, lapisan air yang dalamnya 2 mil. Adalah aneh, para ahli dan penyelidik-penyelidik mencari Atlantis di mana-mana, akan tetapi akhirnya memberikan perhatiannya ke daerah ini yang sebenarnya telah ditunjukkan secara jelas oleh Plato. Oke, selanjutnya bagian 6. Bagaimana Atlantis telah merubah sejarah. Untuk sebuah daratan yang mungkin ada dan mungkin juga tidak, Atlantis telah memberikan suatu pukulan yang besar pada sejarah seperti halnya juga pada kesusasteraan. Pada masa kebudayaan klasik yaitu setelah jatuhnya Konstantinopel di tahun 1453, di barat telah melanda lagi pernyataan Plato seperti halnya laporan-laporan kuno lainnya mengenai pulau di Atlantik ini sekali lagi mempengaruhi kenangan setiap orang. Columbus sering membaca tentang pelayaran-pelayaran yang dilakukan oleh orang-orang, dan ia juga sering melakukan korespondensi dengan para ahli pemetaan. Ia bukanlah satu-satunya orang yang mempunyai pendapat bahwa bumi itu bulat. Bukti-bukti sekitar itu dan yang sebenarnya mengatakan bahwa bumi itu bulat telah diperhitungkan di Alexandria sejak zaman kuno dan hasil yang diperoleh hanya meleset sekitar 500 mil saja. Dan hasil yang diperoleh hanya meleset sekitar 500 mil saja. Tetapi para mahasiswa sekolah Alexandria, walaupun mereka dapat menghitung luas bumi ini, mereka tidak pernah sepanjang pengetahuan kita pergi berlayar mengelilingi bumi ini untuk membuktikan bahwa benar bumi itu bulat. Banyak sekali terdapat peta-peta bumi yang muncul di zaman Columbus. Walaupun pada peta itu penuh berisikan keterangan-keterangan, akan tetapi mereka toh tetap menggunakan bintang-bintang sebagai patokannya. Kelihatannya keinginan yang besar dari Columbus untuk melayari dunia ini tidaklah terbentur oleh adanya kisah-kisah tentang makhluk lautan ataupun akan jatuh di ujung dunia. Akan tetapi oleh peta-peta yang benar dan tidak menyimpang dari patokan-patokan bintang tadi yang akan membimbingnya nanti. Beberapa dari peta-peta ini menggambarkan Antilia, Antilia, Antila, Antilha, atau Antiklia, yang mungkin merupakan nama lain dari Atlantis atau Pulau Keberuntungan, Hesperides, dan lain-lain. Peta yang dibuat oleh Toscanelli menurut Columbus juga dibawa pada saat ia mengarungi lautan menuju ke dunia baru, yang di dalamnya juga menunjukkan adanya Antilia. Beberapa tahun sebelum Columbus melakukan pelayaran itu, Toscanelli telah menulis sepucuk surat kepadanya dan mengusulkan agar singgah di Antilia dalam perjalanannya menuju India. Pada peta Toscanelli, letak negeri Cina dan India digambarkan di sebelah barat pesisir Laut Atlantik, dengan Antilia dan pulau-pulau lainnya sebagai tempat persinggahan. Tetapi patut dikatakan juga bahwa Columbus telah mempelajari peta dari Beccario 1435, peta Branco 1436, peta Pareto 1455, Rosselli 1468, Benincasa 1482, Beinheim 1492, dan peta-peta lainnya yang kesemuanya ini menggambarkan Antilia dengan pengucapan yang berbeda-beda. Umumnya, peta-peta itu menempatkan Antilia jauh di tengah Atlantik pada garis yang paralel dengan Portugal, sehingga dapat kita saksikan nama yang diberikan oleh orang-orang Portugis adalah Antilha, Ante Ilha, dan menjadi logi bila artinya pulau yang terletak di muka, sebelum atau di seberang, yaitu dengan melihat letak pulau yang besar dan di tengah-tengah samudera ini, beserta ketujuh buah kotanya.
Apakah ini merupakan alasan utama di dalam pemberian namanya ataukah suatu bentuk lain dari Atlantis, tetapi tidak jauh berbeda dengan pulau besar yang telah disarankan oleh Toscanelli kepada Columbus, dan kesemuanya itu tercantum di dalam peta-peta yang terdahulu. Pada peta-peta itu lokasinya secara umum memang seperti apa yang digambarkan mengenai pulau Atlantis, dan dengan menanggapi sepi dengan menganggap sepi pada laporan-laporan yang mengatakan Atlantis sudah tenggelam, ia tetap dan tidak berubah bentuknya seperti apa yang dilukiskan oleh Plato. Lopez de Gomara, pengarang dari General History of Indies 1552, secara khusus mengatakan bahwa Columbus telah membaca karya Plato, Timaeus, dan Critias, di mana tertulis di dalamnya tentang Pulau Atlantis dengan penghuninya yang luar biasa itu, yang luas pulaunya melebihi Asia dan Afrika. Sebuah tuntutan diajukan oleh Fernandez de Oviedo. Ia mengatakan bahwa para penguasa Spanyol itulah yang sebenarnya berhak untuk memiliki daratan Amerika Baru. General and Natural History of Indies 1525, sejak menurutnya Hesperus, seorang raja Spanyol pada zaman dahulu yang merupakan saudara dari Atlas, penguasa daratan di seberang Maroko, dan Hesperus juga menguasai Hesperides yang merupakan sebagian dari Atlantis, pulau yang terletak di barat. 40 hari perjalanan bila Atlantis itu masih ada, yang dalam waktu sekarang mungkin bisa lebih cepat maupun kurang dari waktu tadi. Di saat Columbus menemukannya pada pelayarannya yang kedua kali, ia dan rombongannya tentu telah menganggap bahwa daerah itu, Amerika, adalah India, tanah milik orang-orang Spanyol sejak zaman Hesperus, yang mana sekarang telah kembali dimiliki oleh orang-orang Spanyol itu melalui Columbus. Seorang penulis kontemporer yang tidak sependapat adalah Bartolome de las Casas, seorang pendeta yang mempunyai alasan untuk menyangkalnya. Sasarannya adalah sesuatu yang patut dipuji. Ia bermaksud untuk melindungi suku-suku Indian dari dunia baru itu, yang telah diperlakukan oleh orang-orang Spanyol, penakluk mereka pada saat ini dianggap sangat keterlaluan. De las Casas mengambil beberapa pengecualian pada hukum hak menguasai yang berlandaskan pada Hesperides atau Atlantis. Sekalipun demikian, dalam komentarnya tentang Columbus, ia menyelidiki dalam bukunya tentang History of the Indies 1527, Christopher Columbus tanpa alasan dapat mempercayai dan bahkan ia berharap agar seluruh pulau besar Atlantis itu hilang lenyap dan tenggelam, ataupun mengharapkan daratan kering lainnya yang akan diperoleh dengan jalan mencarinya. Sewaktu para pendatang Spanyol itu tiba di Meksiko, dan apalagi setelah mereka diberitahu bahwa orang-orang Aztec itu adalah pendatang dari daratan yang berada di tengah laut yang disebut Aztlan, mereka sangat yakin bahwa orang-orang Aztec inilah yang berasal dari Atlantis itu. Hal ini memaksa orang-orang Spanyol itu menaklukkan mereka. Tidak dirasakan oleh orang-orang Spanyol itu bahwa hal ini membutuhkan pertimbangan-pertimbangan dan keadilan. Nama Aztec yang terkenal itu mempunyai arti sebagai penghuni atau orang-orang yang berasal dari Az atau Aztlan. Orang-orang Aztec itu biasanya menamakan diri mereka sebagai Tenoch atau Nahua. Kalau para pendatang Spanyol yang tiba di dunia baru itu terpengaruh oleh kenangan mereka tentang Atlantis dan Hesperides, maka sebaliknya adalah suku-suku Indian di Amerika Tengah dan Selatan itu merasa masih mempunyai hubungan yang erat dalam sejarah ataupun legenda-legenda mistiknya. Mereka demikian yakin bahwa orang-orang Spanyol itu adalah dewa-dewa peradaban mereka atau pahlawan-pahlawan mereka yang kembali dari daratan timur. Secara psikologis berakibat, mereka tidak sanggup merintangi atau menghambat maksud-maksud orang Spanyol itu hingga terlambatlah sudah usaha mereka.
Untuk beberapa abad lamanya, suku-suku Toltec, Maya, dan Aztec, kelompok-kelompok lainnya di Amerika Tengah seperti halnya suku Cibeha, Aymara, dan Quechua dari Amerika Selatan memendam legenda tentang orang yang berkulit putih penuh misteri yang datang dari sebelah timur yang telah mengajarkan seni peradaban, dan setelah tugas mereka selesai, mereka berlayar kembali sambil mengatakan bahwa pada suatu waktu mereka akan kembali lagi. Quetzalcoatl, orang kulit putih berjenggot yang merupakan dewa suku Aztec dan juga nenek moyang mereka suku Toltec, dikatakan di sana bahwa dewa itu telah berlayar kembali ke tanah airnya di lautan sebelah timur, Tolan Tlapalan, yaitu setelah menemukan peradaban suku Toltec. Orang asing itu berkata bahwa nanti pada suatu waktu mereka akan kembali lagi dan memerintah negeri itu. Quetzalcoatl yang sama ini atau ular yang berbulu telah dipuja dan disembah di kalangan suku Maya dan Kulkulkan. Pada saat orang-orang Spanyol itu tiba di Meksiko, Montezuma, Kaisar Aztec, seperti juga halnya dengan seluruh warganya percaya bahwa Quetzalcoatl ataupun juga pesuruhnya tiba-tiba telah muncul. Mereka bahkan menamakan orang-orang Spanyol itu sebagai Teules, dewa kita. Lebih-lebih setelah kedatangan mereka itu diserukan oleh sejumlah besar tanda-tanda dan ramalan-ramalan yang menakjubkan. Melalui suatu kejadian yang tak disangka-sangka, orang-orang Spanyol itu tiba di tahun 1519, yaitu akhir dari salah satu siklus yang panjangnya 52 tahun dari kalender Aztec. Salah satu aspek dari siklus 52 tahun itu dihubungkan dengan ulang tahun kedatangannya Quetzalcoatl, yang mana kemunculannya telah mengagumkan orang-orang Aztec, yang bagi mereka Quetzalcoatl ataupun pesuruhnya telah kembali pada hari ulang tahun kedatangannya yang pertama kali dahulu. Adik perempuan Moctezuma, Papanzin, telah dapat melihat melalui mata batinnya akan kedatangan orang-orang kulit ini yang datang melalui lautan. Hal ini diinterpretasikan oleh Moctezuma dan pendeta-pendeta Aztec lainnya sebagai pertanda dari janji kembalinya Quetzalcoatl. Moctezuma telah menunggu kedatangan dewanya ketika orang-orang Spanyol itu mendadak menyerbu masuk mendekati dirinya. Kaisar itu memerintahkan pada pesuruh utamanya untuk menjemput mereka dengan ucapan selamat datang kembali ke rumah di Meksiko. Orang-orang Aztec itu akhirnya tercengang setelah melihat dewa-dewa mereka yang pulang itu menyantap sajian bagi manusia, ya, dan mempunyai keinginan-keinginan yang tidak sama seperti halnya dewa-dewa mereka yang terdahulu. Karena orang-orang Spanyol itu meminta gadis-gadis Indian untuk berkencan, tetapi tidak dipergunakan untuk kepentingan pengorbanan suci. Suku Indian Meksiko yang berhasil menyelamatkan diri dari pembantaian orang-orang Spanyol itu mulai mengenal lebih jauh tentang dewa mereka setelah orang-orang Spanyol itu menaklukkan dua benua lainnya. Bentuk kekaisaran yang baik dari suku Inca di Peru juga tercatat sesuai dengan ramalan yang diberikan oleh Raja Inca yang ke-12, seperti apa yang telah diperhitungkan oleh Huascar, anak laki-lakinya pada orang-orang Spanyol itu. Orang tuanya mengatakan bahwa di saat raja yang ke-13 nanti memerintah, orang-orang kulit putih akan datang dari matahari Bapak kita dan yang akan memerintah Peru ini. Raja Inca yang ke-13 adalah kakak Huascar Atahualpa yang pada saat ia dicekik oleh orang-orang Spanyol mungkin masih mempunyai waktu untuk menyadari bukit yang sebenarnya dari ramalan yang tersebut di atas.
mungkin masih mempunyai waktu untuk menyadari bukti yang sebenarnya dari ramalan yang tersebut di atas. Hampir setiap tempat mereka taklukkan, keuntungan yang diperoleh oleh orang-orang Spanyol ini ialah mereka telah dibantu oleh legenda-legenda dan kepercayaan-kepercayaan yang terdapat pada diri suku-suku Indian itu sejak zaman nenek moyangnya, yaitu asal-usul peradaban mereka dan janji dari dewa mereka yang akan kembali dan memerintah daratan ini. Dan mereka biasanya datang dari timur. Di dalam mempelajari masalah Atlantis ini, legenda-legenda dari suku-suku Indian Amerika yang berasal dari timur dan merupakan suku-suku yang telah berulang kali diutarakan yang kadang-kadang juga membingungkan. Para ahli antropologi menganggap secara umum, bila tidak oleh suku-suku Indian itu sendiri yang mengatakan bahwa mereka datang dari Siberia, menyeberangi Selat Bering, dan turun menuju ke Amerika. Ini merupakan sifat-sifat yang umum yang terdapat pada suatu suku bangsa termasuk juga yang berambut hitam dan tegak lurus, yang berambut tipis dan beroman Mongolia pada saat ia dilahirkan merupakan bukti yang meyakinkan di sini. Untuk itu, mengapa legenda yang menceritakan dengan gigih tentang asal-usul yang datang dari timur, peradaban dari timur, dan legenda yang umum tentang banjir besar kebanyakan berhubungan dengan kehancuran atau tenggelamnya suatu tempat tinggal yang letaknya di daerah sebelah timur. Sebuah jawaban yang masih memungkinkan adalah mungkin sebagian dari suku Indian Amerika datang dari daerah timur, atau paling sedikit suatu pengaruh kebudayaan yang masih dapat dipertimbangkan itu datangnya memang dari arah sana. Untuk alasan inilah, barangkali suku-suku itu akan bercampur gaul di kalangan mereka sendiri dengan batas-batas kebudayaan, semacam versi prasejarah kebanggaan kita di saat nenek moyang kita yang datang kemari dengan Mayflower. Indikasi kebudayaan di kalangan Indian Amerika dari Atlantik atau yang ada hubungannya dengan penghuni Atlantis ini telah dituliskan sebagai berikut, termasuk juga proses mumifikasi dari orang-orang yang telah meninggal, legenda-legenda umum lainnya, praktek-praktek religi yang mirip dengan apa yang terdapat di Eropa dan daerah Laut Tengah pada zaman dahulu, seperti penggunaan tanda silang, pembaptisan, pengakuan dan pengampunan dosa, berpuasa dan mematikan diri, dan gadis yang mensucikan dirinya demi kepentingan agama. Persamaan yang terdapat di sini sama dengan kepercayaan yang dianut oleh orang-orang Spanyol, menyebabkan orang-orang Spanyol itu mempunyai pikiran bahwa orang-orang Indian ini telah dijebak oleh iblis. Di sana terdapat juga persamaan-persamaan di bidang arsitektur dengan Mesir, seperti membangun sebuah piramida, dan bentuk-bentuk lainnya ialah huruf hieroglif yang dipakai untuk tulisan-tulisan mereka. Bahkan ahli-ahli arkeologi yang ada sekarang ini masih memikirkan tentang patung-patung dan relief-relief yang belum dapat ditentukan secara tepat tanggal pembuatannya, yang melukiskan orang-orang asing dan bukan bangsa Indian, dengan kulitnya yang putih dan hitam. Kadang-kadang dengan pakaian kuno dari daerah Laut Tengah. Ini termasuk juga sebuah patung yang hanya kepalanya saja dan terbuat dari batu, diperoleh di Terres Zapotes, dekat kota Veracruz. Patung ini mengetengahkan ciri-ciri orang Negro dan beberapa patung kecil dari kebudayaan suku Olmec. Seperti halnya karya suku-suku Maya dalam patung maupun keramiknya yang diperoleh di La Venta yang menggambarkan seorang kulit putih yang berjenggot dengan bentuk hidung bangsa Semit, memakai pakaian, sepatu, dan kadang-kadang bertopi besi, yang secara keseluruhan sangat berbeda dengan apa yang terdapat pada diri suku-suku Indian Maya itu. Tutup berbentuk silindris dan tempat-tempat mumi dengan alas yang lebar serupa benar dengan yang digunakan oleh orang-orang di daerah Laut Tengah. Benda-benda seperti ini juga ditemukan di Palenque, Yucatan, merupakan hal yang ganjil yang terdapat di daerah Meksiko ini dan daerah yang terdekat dengan Atlantik dan daerah arus utara ekuator yang mengalir ke barat.
Kita harus menyelidiki bahwa penghuni dunia baru ini telah sejak lama menetap di sana. Sebab waktu kedatangan bagi manusia ke benua Amerika ini tak henti-hentinya diundur ke belakang, yang sekarang berkisar antara 12.000 hingga 30.000 tahun yang lalu. Apalagi, seluruh sifat-sifat dari suku Indian Amerika ini tidaklah sama seperti halnya suku-suku di utara Asia. Yang dimaksud di sini tentunya bukanlah bentuk hidungnya yang menyolok seperti paruh Raja Wali. Telah berulang kali dikatakan oleh penyelidik-penyelidik dan penjajah Spanyol itu tentang adanya Indian berkulit putih dan hitam yang tidak jauh berbeda dengan orang-orang Indian Amerika lainnya. Hanya yang ini berambut pirang. Beberapa bukti mengenai hal ini diperoleh kemudian sewaktu meneliti dan mempelajari keadaan mumi-mumi di daerah Peru. Adalah suatu hal yang terlalu mudah untuk mengeluarkan pernyataan bahwa seluruh bangsa Indian Amerika beserta kebudayaannya itu datang dari Asia. Seorang mahasiswa yang mempelajari masalah ini telah memberikan kepada kita suatu rangsangan pemikiran yang mengomentari jalur satu arah yang dipergunakan oleh orang-orang Indian itu sewaktu melakukan migrasinya dari Asia, di mana mereka tidak membawa serta binatang umum yang terdapat di Asia bersama-sama mereka. Seperti kita ketahui, di sana tidak terdapat sama sekali binatang-binatang ini dikala orang-orang Spanyol itu datang untuk pertama kalinya, kecuali anjing yang merupakan nenek moyang yang asli dari Chihuahua, Meksiko. Dengan mempertimbangkan kehadiran binatang-binatang yang telah ada di Amerika saat ia untuk pertama kalinya ditemukan. Di sini ia mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Apakah sewaktu melakukan migrasi, suku-suku Indian itu tidak dapat menangkap atau membawa serta serigala-serigala, macam-macam panther, macam-macam leopard, rusa-rusa, buaya-buaya, monyet-monyet, dan beruang-beruang bersama mereka sewaktu mereka menyeberangi Selat Bering atau semenanjung-semenanjung. Karena binatang-binatang ini tidak terjadi dengan secara spontan saja di daratan benua Amerika ini. Oleh sebab itu, tak pelak lagi mereka datang dengan sendirinya melalui jembatan darat yang sekarang sudah tenggelam dari Eropa atau Afrika. Dan bila binatang-binatang itu mampu melakukannya, mengapa orang-orang Indian itu tidak? Atlantis hampir mempengaruhi sejarah lagi di abad ke-19 melalui Lord Gladstone, seorang Perdana Menteri Inggris di saat pemerintahan Ratu Victoria, yang mencoba untuk meminta anggaran melalui parlemen agar menyediakan dana dalam usaha penyelidikannya mencari Atlantis. Anggaran yang diajukannya itu ditolak oleh anggota dari pemerintahan yang rupanya tidak menyetujui rencana Perdana Menteri Gladstone tadi. Di abad ke-20 ini, beberapa kelompok organisasi Atlantean telah dibentuk di Eropa, akan tetapi belum dapat mengambil satu hasil yang cukup bersejarah. Salah satu di antaranya adalah kelompok The Principality of Atlantis yang diorganisir oleh suatu grup yang terdiri atas sarjana-sarjana Denmark yang secara rutin menerima anggota baru hingga mencapai jumlah ribuan. Mereka memilih Pangeran Christian dan dari Denmark duduk sebagai pimpinannya dengan gelar Prince of Atlantis atau Pangeran dari Atlantis. Karena Pangeran Christian merupakan keturunan langsung dari Leif Erikson, seorang Viking yang sering melakukan pelayaran laut dan juga sering menemukan pulau-pulau atau daratan-daratan di tengah laut. Kelihatannya pilihan ini tepat sekali. Sedang pokok persoalan Atlantis ini semakin jauh dari kematian. Masa depannya akan berpengaruh pada sejarah, kecuali bila timbul persengketaan di antara negara-negara yang ingin menguasai daratan Atlantean bila ia muncul nanti, seperti apa yang pernah diucapkan oleh Kais.
dan barangkali akan mengambil bentuk yang sangat berharga bagi sejarah kita dan keturunan kita nantinya. Masa prasejarah, manusia telah didorong semakin jauh ke belakang melalui kabut waktu. Dari interpretasi kitab Injil yang diberikan oleh Uskup James Ussher dari Dublin di abad ke-17, mengatakan bahwa dunia ini dimulai kegiatannya sekitar tahun 4004 sebelum Masehi. Setelah terdapat beberapa perkembangan, maka diperoleh keterangan bahwa alat yang dipergunakan oleh manusia yang ada di dunia ini telah berumur jutaan tahun lamanya, dan kebudayaan kota bulan sabit yang subur, Fertile Crescent, telah kembali mundur paling sedikit 9.000 tahun. Arkeologi pun juga merupakan suatu alat yang berharga dalam usahanya mencari manusia pertama yang berperadaban yang saat pemunculannya diperkirakan jauh lebih cepat dari apa yang disangka sebelumnya. Di sana masih terpampang tempat-tempat yang kosong di dalam sejarah umat manusia ini, dan Atlantis mudah-mudahan merupakan bukti salah satu di antaranya. Lanjut, 7. Keterangan dari para penghuni Atlantis. Sebagai rantai yang hilang atau missing link yang bersifat budaya, botanis, zoologis, dan antropologis antara dunia baru dan dunia lama. Atlantis, jembatan darat Atlantean, memberikan keterangan yang sederhana tentang banyak hal. Dengan mengutip kata-kata Voltaire, kita dapat menyatakan bahwa jika Atlantis itu tadinya tidak ada, maka kita tidak perlu mereka-reka. Secara kulturil, Atlantis memberikan penjelasan mengenai pengetahuan-pengetahuan zaman dahulu dan dapat lebih mudah dijelaskan jika kita menganggap bahwa ada peradaban yang lebih tua, yang mula-mula diturunkan pada ahli waris atau keturunan yang kurang produktif. Peradaban ini tidak selalu berjalan dengan lancar, kadang-kadang seperti berhenti, mati, dan bahkan mengalami kemunduran. Ada informasi-informasi yang menunjukkan bahwa dunia kuno memiliki pengetahuan-pengetahuan yang lebih maju daripada apa yang kita duga. Di samping pengetahuan geografis tentang benua lain yang ditulis oleh pengarang-pengarang klasik, ada juga referensi-referensi yang menunjukkan adanya pengetahuan-pengetahuan tentang astronomi yang kadang-kadang terselubung di dalam legenda. Pengetahuan-pengetahuan ini lenyap dengan timbulnya kebudayaan-kebudayaan baru, sampai ditemukan kembali oleh dunia modern. Misalnya saja, bagaimana mungkin tanpa adanya teleskop, orang-orang kuno itu dapat mengetahui bahwa dalam perjalanannya mengelilingi matahari, Uranus menutupi bulannya. Hal ini oleh mereka digambarkan sebagai dewa Uranus yang secara berturut-turut memuntahkan anak dan kemudian memakannya kembali. Pada zaman itu tidak terdapat teleskop dengan kekuatan yang cukup besar mampu untuk mencatat fenomena ini. Dari sumber-sumber apakah Dante Alighieri mendapat gambaran tentang bintang salib selatan 2000 tahun sebelum ada orang Eropa yang mengetahui serta melihat bintang salib selatan ini? Dalam bukunya Divine Comedy, menerangkan mengenai apa yang dilihatnya setelah ia meninggalkan Hell di pegunungan Purgatory. Berikut ini adalah terjemahan bebasnya. Saya berpaling ke kanan, melihat ke kutub lain, dan saya melihat 4 bintang yang belum pernah dilihat kecuali oleh orang-orang pertama. Langit tampak cerah oleh sinarnya. Oh, kasihan orang-orang di daerah utara. Mereka tak bisa melihatnya. Di samping misteri dari bintang salib selatan ini, siapakah yang dimaksud oleh Dante dengan orang-orang pertama? Seringkali muncul peninggalan-peninggalan dari kebudayaan kuno yang luar biasa, yang sama sekali tidak sesuai dengan zamannya, sehingga sangat membingungkan dan mengherankan. Pada tahun 1853, sebuah lensa kristal serupa dengan lensa optik zaman modern dipamerkan di British Association for the Advancement of Science, Persatuan Inggris untuk Kemajuan Ilmu Pengetahuan.
Keanehannya adalah karena lensa itu ditemukan di Nineveh, Assyria kuno. Ini sangat mengherankan karena lensa ini telah ada sejak 1900 tahun yang lalu sebelum gerinda untuk mengasah lensa ditemukan. Di Esmeralda, pesisir Ekuador, di dasar lautan terdapat peninggalan-peninggalan dari reruntuhan pra-Kolombia dan oleh para penyelidik arkeologi, tempat dianggap sebagai peninggalan yang tak ternilai harganya. Dari penemuan-penemuan itu juga terdapat lensa obsidian yang konveks dengan garis tengah sepanjang 2 inci dan berfungsi sebagai cermin. Cermin lain yang konkav dari hematit. Ada juga magnit yang harus dibersihkan dengan sempurna yang ditemukan di La Venta, yang merupakan sisa-sisa peradaban bangsa Olmec dari Meksiko. Penelitian menunjukkan bahwa cermin-cermin itu diproses dengan cara yang tak dikenal. Walaupun penggunaannya dalam eksperimen belum dapat dibuktikan, namun cermin itu dapat digunakan untuk menyalakan api dengan bantuan sinar matahari. Kadang-kadang penemuan arkeolog itu tidak dikenal fungsi yang sebenarnya. Misalnya saja komputer milik Angkatan Laut Yunani di Antikythera. Komputer ini ditemukan di sebuah kapal yang tenggelam di dasar Laut Aegea pada tahun 1900 bersamaan dengan beberapa koleksi patung yang berharga, termasuk patung Poseidon yang terbuat dari tembaga. Sekarang patung dan komputer itu berada di Museum Athena. Fungsi dari komputer ini mula-mula tidak dikenal dan tidak dimengerti. Tampaknya seperti kombinasi dari plakat yang terbuat dari perunggu dan tulisan-tulisan yang tidak jelas, yang bisa menyala karena adanya gerakan laut. Setelah membersihkan objek ini dan dengan penyelidikan yang lebih jauh, terbukti bahwa benda ini adalah komputer yang menggunakan sistem of interlocking gear yang tampaknya berfungsi sebagai slide rule untuk menembak matahari, bulan, dan bintang untuk keperluan-keperluan navigasi. Penemuan ini menyebabkan timbulnya perubahan sikap terhadap navigasi kuno. Lalu terdapat juga kasus tentang peta Piri Reis, peta dunia yang dimiliki oleh seorang kapten laut berkebangsaan Turki abad 16. Dalam peta itu terdapat pantai-pantai Amerika Selatan, Afrika, dan sebagian dari Antartika. Walaupun masuknya Antartika sudah dianggap sebagai misteri, yang lebih misterius adalah bahwa survei yang dilakukan menunjukkan letak Antartika itu tepat sekali pada peta tersebut. Jika peta ini merupakan kopi dari beberapa peta kuno lainnya, maka hal ini membuktikan bahwa ada beberapa peta kuno yang hilang dan terlupakan. Beberapa indikasi yang kita peroleh tentang masa lampau telah menggugah rasa ingin tahu kita. Karena penggunaan dari penemuan lain yang bukan merupakan perlengkapan perang pada masa lampau, yaitu penggunaan bahan peledak setelah ditemukannya bubuk mesiu. Dan tampaknya api tak dikenal dengan ledakan-ledakan itu telah dilupakan orang karena berlalunya waktu. Sepengetahuan kita, orang-orang Cina lah yang pertama kali menemukan dan menggunakan bahan peledak ini sebelum dikenal oleh orang-orang Eropa. Menurut R. Dixita dari Universitas Madras, ia menolak bila dikatakan demikian karena penggunaan bahan peledak ini telah dikenal di India sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. Penggunaan bahan peledak mungkin pernah dilakukan beberapa kali oleh Hannibal untuk melawan orang-orang Romawi. Kemudian dalam perang Trasimene, bumi bergoncang dan batu-batu besar berjatuhan menimpa orang-orang Romawi yang kemudian dikalahkan oleh orang-orang Kartaginia ini. Kalaupun yang terjadi itu sebetulnya gempa bumi, tampaknya gempa itu menganaktirikan orang-orang Romawi dan menguntungkan Kartaginia. Di India, beberapa tahun sebelumnya,
Pasukan Alexander yang agung mendapatkan pengalaman yang mengerikan, seolah-olah penjaga-penjaga kota India melemparkan kilat dan halilintar pada mereka dari benteng kota yang sedang mereka serang itu. Diperkirakan juga bahwa runtuhnya tembok-tembok Jericho akan lebih beralasan bila diledakkan oleh ranjau-ranjau yang diletakkan pada terowongan-terowongan di bawah tembok oleh orang-orang Yahudi itu daripada hancur akibat bunyi suara trompet yang menggelegar. Dalam catatan kuno, di sana-sini terdapat catatan mengenai penggunaan bahan peledak yang cukup mencurigakan. Senjata rahasia ini kelihatannya pernah digunakan oleh kebudayaan-kebudayaan zaman dahulu, yang entah warisan dari mana. Bangsa mana yang menggunakan bahan peledak untuk pertama kalinya tidak ada yang mengetahui. Jika kita melihat Great Pyramids of Gizeh, kita menganggap bahwa ada bangsa yang luar biasa yang mempunyai kebudayaan yang tinggi. Mereka meninggalkan dokumen-dokumen untuk zaman berikutnya, baik untuk bukti maupun untuk instruksi-instruksi. Dari Pyramid ini, sebetulnya tidak ada yang istimewa, kecuali ukurannya yang perlu dicatat. Sampai pada saat peneliti-peneliti utusan Napoleon membuat peta dari daerah itu. Selama penjajahan Prancis di Mesir, tentu saja mereka memilih Pyramid sebagai pusat dan titik permulaan dari pembuatan peta itu. Jika mereka melanjutkan membuat garis-garis diagonal dari dasar piramid itu, maka mereka dapat mengelilingi delta Sungai Nil dan meridiannya tepat melalui puncak piramid serta membagi delta menjadi dua bagian yang sama. Jelas bahwa letak piramid-piramid itu telah direncanakan orang untuk maksud-maksud tertentu. Penyelidikan penyelidikan dari Great Pyramid ini telah merupakan inti dari beberapa buku, tapi sekarang telah menerima banyak kritik karena beberapa penulis terlalu antusias dalam menentukan masa depan berdasarkan pada ukuran-ukuran piramid dan ramalan-ramalan yang terdapat di galerinya. Hanya piramid-piramid yang hebat saja yang mengandung ukuran semacam itu. Orang-orang Mesir menganggap bahwa piramid-piramid itu hanya sebuah tempat menyimpan harta dan merupakan kuburan Firaun. Ada juga unsur misteri dari peradaban Mesir pada waktu dinasti yang pertama kurang lebih 3.200 tahun sebelum Masehi. Tiba-tiba saja Raja Mesir Tiba-tiba saja, Mesir berubah dari kebudayaan Neolitik menjadi kebudayaan yang lebih maju dalam waktu yang sangat singkat. Dengan peralatan tembaga yang efektif, mereka membangun istana-istana yang megah dan kuil-kuil. Juga mengembangkan suatu peradaban yang maju dan tulisan yang rumit. Tampaknya perubahan-perubahan ini tanpa melalui masa transisi. Dari mana orang Mesir mendapatkan peradaban yang maju itu? Maneto, seorang ahli sejarah Mesir pada zaman Ptolemies, mengatakan dari dewa-dewa yang memerintah Mesir sebelum pemerintahan Menes, Firaun yang pertama. Upanishads, buku agama dari India yang sangat kuno sekali. Selama beberapa abad, buku ini mengandung tulisan-tulisan yang sulit diterjemahkan. Buku ini menjadi mudah untuk diterjemahkan jika dilihat dari sudut pandang zat-zat molekul, sebuah kasus ilmiah lain yang diperoleh dari buku agama. Kita juga harus berterima kasih pada India tentang penggunaan nol, zero, yang datangnya melalui orang-orang Arab, di mana mereka menulisnya sebagai titik. Tapi suku Maya dari Meksiko dan Guatemala juga mengenal nol dan menggunakannya sebagai hitungan kronologis dan astronomis dengan ketepatan yang menakjubkan. Tetapi di samping matematik dan ilmu pengetahuan lain yang menakjubkan ini, ternyata orang-orang Maya dan Indian Amerika lainnya sama sekali tidak mengenal transportasi dengan penggunaan roda.
Diperkirakan bahwa tidak ada Indian Amerika yang mengenal roda sampai permainan roda suku Meksiko kuno ditemukan di Meksiko. Mungkin roda sebelumnya pernah dikenal dan kemudian dilupakan, seolah-olah kebudayaannya mundur. Peradaban Maya sedang mengalami kemunduran ketika penjajah-penjajah Spanyol tiba. Peradaban Toltec dari Meksiko menghilang juga, seperti halnya karya-karya para pembangun daerah Amerika Selatan yang terdapat di kota Cuzco dan Tijuanaco. Persamaan yang menakjubkan antara arsitektur Mesir dan arsitektur bangsa Maya sudah kelihatan jelas sejak pertama ditemukannya reruntuhan bangunan bangsa Maya, termasuk juga piramid, tiang-tiang, tugu-tugu, dan sebagainya. Penggunaan huruf-huruf hieroglif sebagai ornamen-ornamen dalam bangunan-bangunan, bas relief, dan jakut-jakut yang berukir di atas gedung yang terbuat dari batu menggambarkan kejadian-kejadian bersejarah. Sedangkan arsitektur suku Indian Amerika lainnya juga mirip dengan arsitektur Mesir. Dalam membicarakan asal mulanya kebudayaan Maya, Olmec, dan Toltec, dan juga bangsa-bangsa pra-Kolombia yang lain dari Amerika Tengah, kita melihat bahwa Sahagún, penulis riwayat penjajahan Spanyol, mencatat laporan yang agak aneh yang dikumpulkan dari sumber-sumber kuno bahwa kebudayaan mereka datang ke Meksiko dan Amerika Tengah dari tempat lain. Dan mengutip catatan India, mereka datang dari seberang air dan mendarat di Veracruz. Laki-laki yang memiliki semua tulisan-tulisan, buku-buku, lukisan-lukisan. Sehubungan dengan ini, Edgerton Skies dalam bukunya Don't Lee memberikan penjelasan yang menarik tentang kebiasaan-kebiasaan bangsa Maya dalam hal meninggalkan kota-kota tempat mereka bermukim dan kemudian membangun yang baru. Jika bangsa Maya datang dari daratan sebelah timur Amerika Tengah, maka mereka pasti pernah tinggal di daerah daratan yang sejak itu tenggelam dan terpaksa meninggalkan kota mereka. Sewaktu kota itu tenggelam dan membangun yang baru, yang kemudian juga tenggelam. Skies mengatakan bahwa kebiasaan melarikan diri dan meninggalkan kota yang tenggelam ini menerangkan tentang kecenderungan bangsa Maya untuk meninggalkan satu kota untuk mencari kota lain sebelum lautan menangkap mereka. Tentu saja ada teori yang secara umum diterima, yaitu yang mengatakan bahwa bangsa Maya meninggalkan kota mereka karena daerah yang mereka tinggali sudah tidak subur lagi dan tidak dapat lagi memberikan sumber-sumber hidup pada mereka. Tetapi terdapat juga reruntuhan peninggalan bangsa Maya di pesisir Meksiko. Di bawah laut Kepulauan Karibia, juga beberapa reruntuhan baru yang belum lama ini ditemukan dari udara dan oleh sementara orang dianggap sebagai peninggalan Maya atau lebih tua lagi. Kemunduran yang terlihat atau kurangnya kemajuan juga tampak dari kekaisaran Inka, karena orang-orang yang mendahului bangsa Inka di Amerika Selatan meninggalkan konstruksi yang tidak dapat diterangkan. Jika kita melihat dan meneliti peninggalan-peninggalan Peru dan Bolivia, kita tidak dapat menemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana bangunan-bangunan itu dikonstruksikan. Balok batu Cuzco masuk dalam dua kategori, yang diletakkan oleh bangsa Inka untuk membangun istana-istana mereka dan kuil-kuil mereka, dan dasar konstruksi lain yang dipotong dengan lembut dan halus. Batu-batu raksasa tapi bisa tepat sekali letaknya diletakkan oleh nenek moyang bangsa Inka yang hanya tinggal legenda saja. Bagaimana mungkin mereka, orang-orang primitif, memotong serta memindahkan batu-batu raksasa yang lebih besar daripada batu-batu yang digunakan untuk membangun piramid-piramid di Mesir. Mereka memindahkannya melalui daerah-daerah pegunungan. Dan bagaimana mungkin orang-orang sebelum Inka ini dapat memasang batu dengan tepat jika mereka hanya memiliki teknik-teknik yang primitif? Dan mengapa mereka tidak memotongnya dengan halus, yang jelas lebih mudah daripada membuat sudut-sudut yang tak menentu?
kemudian memasangnya bagaikan memasang jigsaw puzzle raksasa? Jawaban yang paling mungkin dari pertanyaan di atas adalah untuk membuat bangunan itu anti gempa, karena pada waktu itu sering terjadi pergeseran tanah di daerah Andes. Bukti-bukti lain tentang peradaban prasejarah di Amerika Selatan agak membingungkan. Seperti halnya mainan-mainan beroda dari Meksiko, ada suatu tradisi di mana orang-orang Peru kuno telah mengembangkan suatu sistem sistem tulisan hieroglifik sesuai dengan yang dikembangkan oleh peradaban Amerika Tengah. Dari suku Inka melarang, tapi suku Inka melarangnya, dianggap tidak produktif, dan menetapkan sistem memori sendiri yang terdiri dari ikatan tali temali yang berwarna. Ikatan-ikatan tali ini digunakan untuk mencatat upeti, pajak, dan sensus yang sebetul mungkin juga merupakan tulisan tersendiri atau semacam sistem respons komputer yang kuno. Juga terdapat beberapa konstruksi yang begitu besar sehingga sulit untuk dimengerti. Sebuah bukit yang besar di Colula, Meksiko tadinya adalah sebuah piramid dan sekarang bermahkotakan gereja. Bukit ini terkenal sebagai bukit yang dibangun untuk tempat mengungsi apabila di kemudian hari terjadi banjir. Tapi karena bahasanya membingungkan, maka membuat para pembangun kucar-kacir. Nanti ada gambar di halaman 124, perbandingan dari lekuk arch palsu atau corbellet arch di reruntuhan di Palenque, Meksiko dan Mycenae, Yunani. Lanjut. Sebuah gunung di Quito, Ekuador, mempunyai bentuk yang sangat teratur sehingga orang menganggap gunung itu sebagai gunung buatan. Dengan perkataan lain, gunung itu tadinya adalah sebuah piramid raksasa, tapi kesan umum yang didapat adalah bahwa gunung ini terlalu besar untuk dibuat dengan tangan manusia. Piramid-piramid Toltec dan Aztec yang besar sekali itu merupakan dasar untuk kuil-kuil di atasnya, membuat orang-orang Spanyol terpesona melihat bangunan di langit. Kita menemukan banyak momen kita menemukan banyak monumen-monumen masif yang serupa dan karya-karya raksasa yang terbuat dari batu di sepanjang dunia Atlantis dan Mediterranean. Lingkaran monolitik yang misterius dari Stonehenge, dolmen-dolmen dari Inggris dan Cornwall, benteng-benteng Neolitik di Irlandia, Aran dan Kepulauan Kanari, dinding-dinding raksasa di Spanyol Selatan, dan terusan piramid belt, mulai dari Amerika sampai ke Etruria dan Afrika Utara sampai ke Mesopotamia. Istana-istana batu, kuburan-kuburan, kuil-kuil, dan di Yunani, Mycenae, terdapat arsitektur raksasa yang serupa juga batu penopang yang digunakan di Yucatan. Beberapa dari struktur megalitik mungkin mempunyai beberapa kegunaan bagi para pembangun, tapi tidak bisa langsung diketahui. Lingkaran-lingkaran batu raksasa di Stonehenge, Inggris, menarik tidak hanya karena besarnya batu itu dan bagaimana mereka memindahkan serta meletakkannya pada tempatnya, tapi karena pola pembangunannya. Poros sentral dari Stonehenge yang dibangun untuk berkorelasi dengan terbitnya matahari di tengah-tengah musim kemarau. Penemuan-penemuan lain juga mendukung tujuan dari Stonehenge, yaitu sebagai jam astronomi yang besar sekali, dan korelasinya yang tepat menggambarkan pengetahuan dari para pembangun. Mereka bukan hanya mengetahui tentang astronomi, tapi juga tentang goniometri. Serangkaian kalender batu dan desain-desain flat yang digambar di tanah tapi hanya dapat dilihat dari atas. Letaknya di dekat Ave Buri.
Patron ini begitu besar sehingga hanya dapat dilihat melalui pemotretan udara. Cornwall, di mana terdapat banyak dolmen yang misterius, ternyata merupakan sebuah semenanjung. Bagian dari Inggris yang paling menjorok ke Atlantis, mungkin ke tempat asal dari para pembangun dan membuat semacam jam planet dari batu. Di seberang Atlantis di daerah gurun, kurang lebih 160 mil di selatan Lima, Peru, terdapat suatu seri pola geometris yang sangat mengagumkan bersama dengan gambar-gambar burung, binatang dan manusia yang digambar di atas tanah seluas 200 mil persegi. Gambar-gambar itu begitu besar sehingga hanya dapat dilihat dari udara. Yang mengherankan adalah bagaimana pelukis-pelukis itu dapat mengetahui apa yang sedang mereka kerjakan tanpa ada alat untuk memeriksa atau melihatnya dari atas. Yang lebih mengherankan adalah garis-garis trapezoid dan seperti halnya gambar-gambar tersebut di atas, tidak diketahui atau dikenal orang sampai pada tahun 1939 ketika terlihat dari sebuah kapal terbang yang sedang digunakan oleh seorang profesor ahli sejarah yang sedang mempelajari teknik irigasi kuno. Gambar-gambar ini diperkirakan telah dibuat oleh bangsa pra-Inka Nazca, Indian yang sejak saat itu menghilang. Salah satu teori mengatakan bahwa mereka ada hubungannya dengan binatang-binatang yang muncul pada saat matahari berada pada jarak terjauh dari Katulistiwa dan garis-garis equinox, di mana siang dan malam sama panjangnya pada era Nazca. Legenda setempat menghubungkan mereka dengan Dewi Orikana yang turun ke bumi dengan menggunakan kapal dari langit dan bersinar bagaikan matahari. Dapat dikatakan bahwa dia membutuhkan kapal udara ini untuk memperhatikan dan menikmati gambar-gambar itu, atau mungkin gambar-gambar itu ada hubungannya dengan fasilitas-fasilitas pendaratan. Tetapi keturunan-keturunannya atau para penduduk zaman sekarang di daerah-daerah di mana ditemukan gambar-gambar serta monumen-monumen yang fungsional, telah melupakan untuk apa sebenarnya hal-hal tersebut dibuat. Di Inggris, menhir, batu-batu besar yang diberdirikan, yang dijajarkan, dan dolmen, batu-batu yang diletakkan di atas batu-batu yang berdiri, mungkin juga ada hubungannya dengan pencatatan waktu dan musim. Salah satu dolmen yang disebut sebagai talking rocks digunakan untuk tujuan meramal, dan tonjolan-tonjolannya itu digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terdapat juga teka-teki dari lukisan kuno. Terdapat juga teka-teki dari lukisan-lukisan kuno di gua-gua di Eropa, Lascaux, Altamira, dan tempat-tempat seni prasejarah yang terdapat di gua-gua berasal dari Altamira, Spanyol, menunjukkan lukisan yang bagus sekali di atas batu-batu yang agak terangkat dan mengambil bentuk binatang. Lanjut. Nanti ada gambar kepala kuda Aurignacian dari Gua Mas d'Azil, Perancis di halaman 108. Lanjut. Tempat lain juga lukisan-lukisan di gua-gua di Sahara, Afrika. Dari sejak Sahara sebelum menjadi padang pasir, lukisan tentang berburu dan binatang-binatang terdapat di beberapa gua di Spanyol, Prancis, dan Afrika. Pada umumnya, karya-karya itu dianggap sebagai karya-karya dari manusia Cro-Magnon dari kebudayaan sebelum zaman es kurang lebih 30.000 tahun yang lalu. Beberapa lukisan ini kasar dan seperti belum selesai, tapi ada juga yang rumit dan bagus sekali. Tampaknya terdapat kelompok prasejarah yang berbeda-beda yang menggunakan gua-gua ini. Di antaranya ada yang memiliki seni yang tinggi. Jika diperhatikan, setelah 30.000 tahun lamanya, lukisan-lukisan ini tampak modern. Dari manakah bangsa yang terdiri dari para pelukis berbakat ini tiba-tiba muncul?
Apakah mereka pengungsi dari daerah yang tenggelam di Samudra Atlantis? Tetapi tidak ada di antara persamaan-persamaan atau bentuk-bentuk arsitektur yang kelihatannya berhubungan, memberikan bukti-bukti tentang eksistensi Atlantis. Saat ini baru merupakan asumsi saja atau dugaan tidak resmi, yang kalau ternyata memang benar, akan menyebabkan informasi-informasi yang tampaknya tidak saling berhubungan itu menjadi bersatu. Orang mungkin akan menyebutnya dengan keterangan dari para penghuni Atlantis yang berdasarkan pada prasejarah, dari asumsi tentang adanya benua Atlantis atau jembatan darat antara Amerika dan Eropa. Hubungan darat yang diperkirakan ini juga dapat menerangkan tentang tulang-tulang mammoth atau gajah, singa, macan, unta, dan kuda-kuda primitif yang ditemukan di Amerika. Walaupun yang disebutkan di atas tadi belum ada ketika orang-orang Spanyol tiba, peninggalan-peninggalan itu sudah diteliti kebenarannya. Bokica, guru yang membawa peradaban pada bangsa Chicca, dari Kolombia. Menurut legenda datang dari Kolombia bersama istrinya dengan menunggang unta. Gajah atau mungkin mammoth seringkali menjadi motif dari seni atau arsitektur Indian Amerika. Apakah pre-Columbian Indians itu melihatnya ataukah mereka merekonstruksikan kembali dengan melihat tulang-tulangnya? Bagaimanapun juga, mereka mengenal belalai gajah. Dekorasi dengan menggunakan kepala gajah, topeng-topeng gajah dalam bas relief telah ditemukan di Palenque, Yucatan, dan anak bukit yang besar dalam bentuk vertikal yang jelas dari seekor gajah masih bisa ditemukan di Wisconsin. Disebut sebagai elephant mount. Bentuk gajah juga ditemukan pada pipa-pipa yang terdapat di Iowa. Pada pra-Kolombia dari Amerika Tengah ditemukan liontin-liontin gajah emas yang bersayap. A. Bragin dalam bukunya The Shadow of Atlantis mengemukakan kemungkinan lain dalam hubungan antara gajah dan mammoth dan perubahan-perubahan darat yang sesuai dengan dugaan mengenai tenggelamnya Atlantis. Dia menggambarkan kesejajaran antara mammoth yang berjumlah banyak, yang ditemukan sudah membeku di Siberia, ditaksir umurnya kurang lebih 12.000 tahun, dan setumpukan tulang-tulang mastodon yang ditemukan di Columbia dekat Bogota. Dia menduga bahwa kematian binatang-binatang itu disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan hawa yang tiba-tiba. Beberapa mamut Siberia itu ditemukan dalam keadaan membeku dan pada posisi berdiri dengan makanan yang belum tercerna di perutnya. Tetapi makanan yang mereka makan itu tidak dapat ditemukan lagi di daerah itu. Lebih jauh lagi diduga bahwa mamos-mamos ini tenggelam di lautan lumpur yang kemudian membeku. Di Kolombia, kematian mastodon yang tiba-tiba terbukti dengan jumlah tulang yang ditemukan dekat Bogota oleh Bragin dilukiskan sebagai adanya daratan yang tiba-tiba naik ketika mereka sedang makan di tempat itu. Kedua fenomena ini diperkirakan terjadi dalam waktu yang bersamaan. Munculnya Amerika Selatan dan banjirnya rawa-rawa Siberia. Dalam sejarah dunia diperkirakan pada saatnya Atlantis tenggelam menurut Plato. Sejumlah binatang-binatang yang lebih sederhana ditemukan dan merupakan bukti yang lebih jauh dari teori-teori tentang hubungan darat. Cacing yang sama ditemukan di Eropa, Afrika Utara, dan Kepulauan Atlantis. Sejenis siput ditemukan di Eropa dan Amerika. Semacam kumbang juga ditemukan di Amerika, Afrika, dan daerah sekitar Laut Tengah. Kupu-kupu yang ditemukan di Azores dan Kepulauan Kanari terdapat di 2/3 bagian dari Eropa dan kurang lebih 1/5 bagian dari Amerika. Sejenis kerang Oleacinida hanya ditemukan di Amerika Tengah, Antilles, Portugis, Azores, dan Kanari.
karena kerangka-kerangka ini biasanya hidup di batu-batu di pantai dan hanya dapat hidup pada suhu tertentu. Maka pasti ada hubungan darat karena mereka terdapat di daerah yang begitu terpencar-pencar. Sebuah kolam air garam yang berwarna hitam terdapat di sebuah gua di Lanzarote, dekat Cueva de los Verdea di Kepulauan Kanari. Di dalam kolam ini terdapat siput-siput kecil yang buta yang disebut Munidopsis polymorpha yang tidak terdapat di daerah lain. Munidopsis tridentata, spesies siput yang masih ada hubungannya dengan Munidopsis polymorpha, terdapat di kolam Atlantik, setengah mil dari laut. Siput-siput ini tidak buta. Ilmiawan, ilmiu, ilmiawan yang menyelidiki hal ini menduga bahwa Munidopsis yang buta ini beribu-ribu tahun yang lalu terperangkap di kolam itu dan lama-kelamaan menjadi buta. Kelinci ditemukan di Kepulauan Azores. Hal ini juga menunjukkan adanya hubungan darat, kecuali kalau orang-orang Kartaginian mengimportnya ke Azores. Hal ini tampaknya tak mungkin. Nanti di halaman 133 ada gambar gajah menurut lukisan-lukisan orang Meksiko atau orang-orang yang mengenakan topeng gajah. Lanjut. Kembali pada binatang-binatang besar, adanya manusia, ternak, kambing, dan anjing di Kepulauan Kanari lebih mudah diterangkan pada saat ditemukannya, yaitu pada abad ke-14 karena pulau-pulau ini relatif dekat dengan Afrika. Hanya satu hal yang mengherankan, penduduk Kepulauan Kanari ketika ditemukan tidak memiliki perahu, suatu hal yang aneh bagi penduduk suatu pulau. Lagi pula anjing laut di Azores, walaupun pada umumnya anjing laut tidak mau pergi ke tengah-tengah samudera. Hipotesa Atlantis menerangkan bahwa anjing laut itu mengikuti garis pantai yang hampir menghubungkan dunia baru dan lama. Mereka seperti halnya binatang-binatang lain terdampar karena bencana alam itu. Sehubungan dengan ini, kita ingat pada laporan alien tentang si Rams yang kulitnya oleh rulers of Atlantis dijadikan ikat kepala. Akhirnya terdapat masalah tentang zaman perunggu itu sendiri. Manusia menggunakan perunggu, campuran dari tembaga dan timah berabad-abad sebelum penggunaan besi. Lagi pula penggunaan perunggu sudah umum di Eropa Barat dan Utara, juga di Mediterranean, dan dikenal oleh Inca dari Peru dan Aztec dari Meksiko. Kebudayaan zaman perunggu di Spanyol, Perancis, Afrika Utara, dan juga Eropa Utara selalu memberikan bukti-bukti tentang peradaban yang lebih tinggi daripada yang diperkirakan. Sejauh yang kita ketahui, suku Indian Amerika pernah mengembangkan perunggu. Mereka menghasilkan amalgam dari tembaga. Tambang-tambang tembaga dekat Lake Superior memberikan tanda-tanda tentang proses-proses pertambangan pada zaman prasejarah sejauh 6000 sebelum Masehi. Bangsa Indian lain adalah metalurgis yang terampil. Meksiko dan Amerika Tengah mewariskan pada kita perhiasan-perhiasan dan artefak-artefak yang indah terbuat dari metal berharga. Inka dari Peru menggali emas dan perak dalam jumlah yang besar, tidak digunakan sebagai uang, tapi sebagai perhiasan dengan penekanan pada tujuan-tujuan ritual dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Emas disebut sebagai air mata surya dan perak sebagai air mata bulan. Menurut laporan dari penjajah-penjajah Spanyol, taman-taman Inka berisi pohon-pohon dari perak dengan burung-burung dari emas. Penggunaan besi palsu dimulai dari Asia Tengah, meluas ke timur dan ke barat, sedangkan perunggu timbul di daerah yang dapat disebut sebagai lingkaran yang luas yang mengelilingi Atlantis, dari Amerika ke Eropa Utara dan masuk ke Mediterranean.
Yang menarik dari zaman perunggu di Mediteranean adalah kebudayaan Etruskan yang kereta serta senjata-senjata perunggunya tak berhasil menahan orang-orang Romawi. Oleh karena itu, menghilang dari sejarah, meninggalkan catatan dalam alfabet yang belum diterjemahkan. Terdapat suatu kebetulan yang sangat mengherankan karena Plato menekankan bahwa daerah Etruskan, Liguria merupakan koloni dari Atlantis. Kebudayaan zaman perunggu ini meluas ke Afrika Utara sejauh Nigeria, di mana bangsa Yoruba kuno mengembangkan suatu peradaban yang maju dan tinggi sekali. Di antara patung-patung perunggu yang ditemukan di Ife, Nigeria, yang sangat menarik adalah patung kepala Olokun, dewa laut seperti Poseidon. Dia merupakan penguasa laut dan gempa bumi. Jika kita memikirkan tentang persamaan kebudayaan zaman perunggu, prasejarah dengan lengkung di sekitar Atlantik Timur dan teluknya, yaitu Mediteranean, kita juga ingat pada persamaan nama yang juga menerangkan lengkung yang sama. Atlas, Antilla, Avalon, Aralu, Yes, Linos, Liones, Ad, Atlantik, Atalaya sesuai dengan nama-nama Amerika yaitu Azla, Atlan, Tlapalan, dan sebagainya. Nama Nama-nama ini diberikan pada daratan atau surga yang hilang, tempat asal dari beberapa guru, terletak di laut barat atau timur, tergantung dari sisi samudra sebelah mana legenda itu diceritakan. Sebelum lanjut, nanti di halaman 136 ada sebuah foto, di mana foto ini diambil di kedalaman 100 kaki, menunjukkan reruntuhan dari kota kuno. 10.000 kaki di lepas pantai dari Pulau Melos di Laut Aegea, pulau dari Venus de Milo. Tiang di sebelah kiri sudah patah, tapi masih berada di tempat asalnya, seperti halnya dinding di sebelah kanan. Masih seperti pada saat kota itu tenggelam, yang mungkin disebabkan oleh letusan gunung. Foto oleh Jim Thorne. Kemudian lanjut, gambar berikutnya. Gambar ada A, untuk gambar A-nya, pandangan dari udara pada reruntuhan di bawah laut dekat Pulau Andros di Karibia. Penemuan dari reruntuhan ini dan dari konstruksi-konstruksi yang sama telah memberikan kepercayaan yang tinggi pada ramalan Edgar Cayce yang dibuat pada tahun 1924, yaitu bahwa Atlantean akan muncul dari laut pada tahun 1968 atau 1969. Foto oleh Trick Adams. Gambar B, pandangan yang lebih dekat dari bangunan di bawah air yang dianggap menyerupai arsitektur Maya. Foto oleh Trick Adams. Gambar C, pandangan dari udara pada sebagian dari pelabuhan Saint Rey yang tenggelam di Laut Aegea, menunjukkan penghidupan di daerah pantai di Mediteranean. Garis air yang lama dapat dilihat di daerah dermaga dekat perahu di sudut sebelah kanan bawah. Reruntuhan di sebelah kiri adalah di atas air. Foto oleh Adelaide de Mesnil. Lanjut, gambar berikutnya. E, tempayan, ada gambar tempayan D dan lantai E, gambar E, dari Minoan Crete menunjukkan adanya pekerjaan yang artistik dari kaum Kretan dan hubungan mereka dengan laut dan makhluk-makhluknya. Daerah Poseidon. Foto-foto oleh Natalie Derujinski. Lanjut, gambar berikutnya di halaman 141. Sumber mata air panas di São Miguel di Azores yang mengingatkan kita pada keterangan Plato tentang mata air dingin dan panas di Atlantis. Halaman 142. Pemandangan dari Sete Cidades, 7 kota, Lakes of São Miguel di Azores.
Salah satu danau berwarna biru dan yang lain berwarna hijau. Keduanya dihubungkan oleh legenda setempat dengan Atlantis dan kota-kota yang terkenal dan tenggelam ke dasarnya. Salah satu legenda mengatakan bahwa danau itu berwarna hijau karena putri terakhir dari Atlantis kehilangan sandal jamrutnya di salah satu danau itu dan tutup kepalanya yang biru hilang di danau yang satu. Ketika 7 kota dari Atlantis menghilang. Foto dipersembahkan atas kebaikan Comisao Regional de Turismo dos Açores. Pemandangan pulau dari pelabuhan Tera di seberang air yang membentang yang tadinya merupakan daratan yang berhubungan dengan pulau utama sebelum terjadi ledakan yang memisahkan Tera kurang lebih 2500 tahun yang lalu. Foto oleh Natalie Derujinski. Lanjut. Foto berikutnya, pemandangan dari Tera yang menunjukkan tebing lava yang dibentuk oleh letusan gunung berapi yang menghancurkan sebagian dari pulau. Foto oleh Natalie Derujinski. Pemandangan lain dari Danau Biru dan Hijau dari Seven Cities Lake menunjukkan Samudra Atlantis di latar belakangnya dan pembentukan gunung berapi dari pulau itu yang tampak seperti puncak gunung dari daerah yang luas di bawah laut. Foto dipersembahkan atas kebaikan Kimisao Regional de Turismo dos Açores. Lanjut. Gambar berikutnya, pemandangan dari Gunung Mederia menunjukkan puncak-puncak yang curam sekali yang memiliki pasangan di bawah air yaitu di bawah Samudra Atlantis. Lanjut. Gambar terakhir, La Dama de LG, wanita dari LG. Ukiran prasejarah yang ditemukan dekat LG di Spanyol Selatan sebagai bukti dari adanya kebudayaan prasejarah Hispanik yang maju. Patung ini disebut sebagai pendeta wanita dari Atlantis dan dianggap oleh banyak orang sebagai suatu mata rantai dengan prasejarah Atlantis. Foto dipersembahkan atas kebaikan Hispanic Society of America. Jika kita sedang mencoba untuk memecahkan beberapa misteri prasejarah, berapa banyakkah yang dapat diterangkan oleh Atlantis? Dengan menggunakan hipotesa bahwa suatu titik pusat di Atlantik adalah tempat timbulnya dan penyebaran dari peradaban prasejarah yang penting dan yang menghilang karena adanya bencana. Kita dapat menerangkan tentang kebudayaan-kebudayaan yang kebetulan sama dan legenda-legenda yang sama tentang banjir antara dunia baru dan dunia lama. Penyebaran binatang tertentu dan manusia, muncul dan tenggelamnya daratan yang luas, bukti-bukti tentang berhentinya peradaban, tentang pengetahuan-pengetahuan dan teknik-teknik yang hilang dan hanya dipertahankan dalam legenda-legenda. Bukti-bukti tentang seni yang tinggi dalam zaman prasejarah dan pendeknya asal dari penyebaran peradaban itu sendiri. Tapi betapapun tepatnya hipotesa itu, masih ada kekurangan-kekurangannya, yaitu kurangnya bukti-bukti yang dapat digunakan untuk membuat suatu kesimpulan. Bukti-bukti itu masih merupakan teori dan teori harus dibuktikan. Dalam penyelidikan ilmiah, kita sudah maju melihat ke depan pada suatu posisi di mana sekarang kita mempunyai alat-alat yang lebih lengkap untuk memeriksa kembali zaman-zaman yang sudah lalu. Tahun dari asal mulanya peradaban, makin lama makin mundur, sampai akhirnya mencapai suatu titik yang tadinya terselubung oleh legenda pada masa lalu yang begitu jauh, kurang lebih pada waktu yang diberikan oleh Plato sebagai saatnya Atlantis tenggelam. Dengan perkataan lain, melalui pengetahuan modern, penelitian-penelitian arkeologi, teknik-teknik penanggalan, penggunaan komputer untuk memecahkan catatan-catatan yang belum terpecahkan, dan fasilitas-fasilitas untuk penyelidikan di bawah laut,
kita sekarang berada dalam posisi yang lebih baik daripada waktu-waktu dulu untuk menemukan kapan peradaban itu dimulai. Dan bersamaan dengan itu, untuk membuktikan teori Atlantis, karena walaupun ada beberapa teori tentang Atlantis yang tidak lagi terpakai, setelah diselidiki lebih jauh, ternyata masih ada perkembangan-perkembangan baru dan beberapa penemuan-penemuan yang menguatkan elemen-elemen tertentu dalam teori Atlantis dan juga mengajukan teori-teori yang baru. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk misteri Atlantis bagian 7-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian 8, beberapa teori mengenai Atlantis. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.